헐, 연하도 안 터진다더니. 그니까 차가 한 대도 안 보이던데? 뭐 주차장에 다 집 안에 있나? 그 여자도 공범이고 전화선도 일부러. Hai Sobat Drama, selamat datang di channel ini. Dalam video ini, admin akan menceritakan drama tentang dua orang manusia yang bisa melihat desa gaib. Apakah kalian akan senang atau malah ketakutan ketika bisa melihat sebuah desa yang dihuni oleh makhluk halus? Namun mirisnya, desa itu adalah desa yang hanya dihuni oleh mereka yang mati, namun jasadnya belum ditemukan. Bagaimana kisah selengkapnya? Inilah alur drama Missing the Other Side Season 1. 이 동네 사람 다 죽었잖아. 근데 cerita dimulai dengan berita menghilangnya seorang siswa bernama Kim So-hee. Diberitakan juga bahwa ada 7.000 orang hilang di Korea semenjak 5 tahun terakhir. Scene kemudian menunjukkan bagaimana seorang wanita diculik dan dibunuh di sebuah tempat dan jasadnya yang disembunyikan si pelaku. Setelahnya diperlihatkan bagaimana Kim Wook menyamar sebagai agen investasi dan meminta preman-preman di depannya untuk berinvestasi. Karena keahliannya dalam berbicara, para preman itu tertarik untuk investasi padanya. Namun sialnya, mereka tahu jika Kim Wook berbohong dan mengejarnya karena Kim Wook sudah berhasil mendapatkan uang mereka. Kim Wook kemudian pergi ke pasar dan memberikan uang itu pada seorang wanita. Rupanya tujuannya menyamar untuk mengambil kembali uang wanita itu yang telah diambil oleh si preman itu. Polisi menemukan mayat seorang wanita yang telah lama dicari oleh kepolisian divisi orang hilang. Wanita bernama Kim Myok itu terlihat tewas dengan luka cekikan di lehernya. Ketika detektif Baek akan memeriksa jasad itu, detektif Shin melarang karena sekarang kasus itu jadi kasus pembunuhan. Pertengkaran antara keduanya bahkan terjadi sebelum teman-teman mereka melerai mereka. 맞을 게 아니라 범인을 잡아야죠. Detektif Shin masih saja gelisah karena pacarnya yang bernama Yona masih belum menghubunginya. Ia bahkan belum bisa menyelesaikan hubungannya karena kasus selalu bertambah. Kembali pada Kim Wook yang tanpa sengaja melihat seorang wanita yang diculik. Ia berusaha menghentikan mereka dengan merekam aksi mereka, namun mereka justru mengejarnya. Kedua geng preman itu bertemu dan saling menyerang. Mereka menganggap Kim Wook berada di pihak masing-masing. Bahkan salah satu mereka tewas karena mereka menyerang dengan pisau. Kesempatan itu Kim Wook gunakan untuk melarikan diri dari mereka. Namun tiba-tiba mobil detektif Shin menabraknya hingga membuatnya tak sadarkan diri. Di kantor polisi, seorang pasutri melaporkan putranya yang bernama Hanul tiba-tiba menghilang saat mereka berada di rumah. Shin beralih pada pamanjang yang membawa Hanul pada Thomas. Itu artinya Hanul sudah tiada. Kim Wook terbangun setelah mengalami kecelakaan. Ia meminta ganti rugi detektif Shin karena telah menabraknya. Namun detektif Shin malah mengancam akan menangkapnya karena telah menggunakan identitas orang lain untuk menipu. Kim Wook memutuskan untuk pulang, namun preman itu sudah mengawasi rumahnya. Mereka berhasil menangkap Kim Wook dan membawanya ke hutan untuk dikubur hidup-hidup. Untungnya Kim Wook berhasil melarikan diri, namun naasnya ia malah jatuh ke dalam jurang. Kim Wook tersadar di rumah dalam hutan yang tak lain adalah rumah pamanjang. Ia khawatir pamanjang orang jahat dan mencoba menjaga jarak. Ia bahkan tak langsung makan saat pamanjang memberikan makanan untuknya. 오늘 며칠이에요? Kim Wook mencoba memakai ponselnya, namun sayang tak ada sinyal. Ia juga mencari dompet miliknya yang tidak ada. Pamanjang memintanya mencari ke tempat saat ia terjatuh di bawah tebing kemarin. Kim Wook terlihat senang saat mendapatkan dompetnya, namun ia kembali dikejutkan dengan preman kemarin yang ternyata masih mencarinya. Ia terus bersembunyi agar preman itu tak menemukannya. Namun seorang anak kecil datang dengan santainya malah mendekatinya. Kim Wook meminta anak itu untuk bersembunyi karena preman-preman itu sangat berbahaya. Namun anak itu malah berkata bahwa preman itu tak akan melihat mereka. 찾아.
Setelah preman itu pergi, Kim Wook juga meminta anak itu untuk pulang ke rumah. Kim Wook ingin kembali ke rumah Paman Jang, namun ia malah masuk ke sebuah desa goib bernama Desa Duon. Kim Wook sangat takjub dengan desa itu karena terlihat begitu asri dan indah. Ia tampak tertegun karena ada desa seindah itu di dalam hutan, apalagi ada sebuah kafe bergaya klasik di sana. 그런데 카페가 있어? Kim Wook masuk ke dalam kafe itu berniat meminjam telepon, namun sayang telepon itu juga tidak berfungsi. Setelahnya Kim Wook pergi ke pemberhentian bus untuk pulang. Lagi-lagi nasib sial menimpanya karena ia ketinggalan bus. Mau tak mau Kim Wook harus menginap di desa Duwon. Malam harinya, Kim Wook melihat Hanel yang menangis merindukan ibunya. Kim Wook mencoba menghiburnya dan berkata bahwa ia berjanji akan membawa Hanel pada sang ibu. Melihat Hanel, Kim Wook menyadari bahwa Hanel adalah anak hilang yang selebarannya berada di halte bus. Ia ingin bertanya lebih lanjut, namun tiba-tiba Thomas datang membuatnya mengurungkan niatnya. Kim Wook sengaja mengintip Paman Jang dan Thomas yang sedang berdiskusi mengenai Hanel. Di sana Kim Wook yakin bahwa mereka berdua adalah komplotan penculik. 나 혼자 상대하기에는 숫자가 너무 많고. Sebelum meninggalkan desa, Kim Wook mencari Hanel untuk ia bawa pergi. Semua orang melarangnya, bahkan ia mendapat kemarahan dari seorang wanita bernama Kim Yeon Mi. Kim Wook tak peduli dan terus lari bersama Hanel. Tiba-tiba seorang nenek bersama Choi Mi-ja datang dan meminta Wook untuk bersembunyi di rumahnya. Choi Mi-ja berkata bahwa ia mengenal ibu Kim Wook. Kim Wook tampak tertawa dan tak percaya karena ibunya telah meninggalkannya saat ia berusia 7 tahun. Nenek itu kemudian masuk ke dalam sebuah kamar dan setelahnya hal yang tak terduga terjadi. Nenek itu menghilang dan keadaan rumah itu berubah menjadi rumah yang tak berpenghuni. Di sisi lain, Paman Jang terlihat menangis haru saat melihat berita tentang ditemukannya jasad Choi Mi-ja. Kim Wook yang ketakutan segera membawa Hanel pergi dari sana. Namun sayang ia kembali ketahuan warga. Ia berusaha mengalihkan perhatian warga dan ketika warga terkecoh ia membawa Hanel pergi dari sana. Hal yang mengejutkan kembali terjadi saat mereka berhasil keluar dari desa. Tiba-tiba Hanel menghilang dan kembali berada di desa itu lagi. 하늘이 데리고 온 거야? 응, 잘했지? 사랑이 뭘? Paman Jang yang melihat Wook masih berada di Duon terlihat terkejut. Ia juga meminta Wook untuk segera pergi dari sana. Kim Wook mengikuti Paman Jang masuk ke dalam rumah. Ia mendengar obrolan mereka tentang sebuah lokasi pembangunan jalan raya dan juga bukti si istri pria membunuh pria itu. Kim Wook tak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan, apalagi saat pria itu berkata bahwa semua orang di desa Duon telah meninggal. Setelahnya, benda-benda yang berada di samping mereka terlihat berterbangan. Pria itu juga mulai menjadi transparan dan menghilang setelahnya. Kim Wook bahkan sampai terduduk melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Sementara itu, di sebuah konstruksi jalan raya, orang-orang dihebohkan dengan kerangka si pria yang telah lama terkubur di tanah. Polisi akhirnya juga menemukan bukti bahwa istri pria itulah yang telah membunuhnya. Kembali pada Kim Wook yang masih shock dengan kenyataannya, Hyun Mi kembali datang dan memarahinya karena membuat keributan tentang Hanel. Kim Wook tak ingin menyerah. Ia kemudian menelpon polisi dan memberitahu keberadaan Hanel. Ia bahkan mengatakan bekas luka di tangan Hanel yang tak dipublikasikan. Polisi yang mendengarnya malah mencurigai Kim Wook sebagai tersangka. Saat kembali ke rumah Paman Jang berkata bahwa orang-orang di desa Duon memang sudah mati, namun jasad mereka belum ditemukan. Namun Kim Wook masih bertanya-tanya mengapa hanya mereka berdua yang bisa melihat desa itu. Detektif Shin yang awalnya di divisi pembunuhan kini dipindahkan ke divisi orang hilang bersama Detektif Baek. Mereka kemudian melihat rekaman CCTV di mana Kim Wook menelpon polisi. Detektif Shin kemudian memberitahu bahwa Kim Wook adalah seorang penipu. Dengan cepat mereka menemui Kim Wook dan langsung menanyakan keberadaan Hanel. Kim Wook bersikeras melihat Hanel di sebuah desa bernama Duon di tengah hutan. Namun berapa kali pun Kim Wook mengatakannya, para polisi itu tidak mempercayainya. Mereka berkata bahwa desa yang disebutkan Kim Wook tak pernah ada dan tempat itu hanyalah hutan belantara. Mereka bahkan mulai menganggap Kim Wook gila.
아니 봤으니까 알지. 아 그러니까 어디서 봤냐고 임마. 두온 마을. Kim Wook kemudian membawa mereka ke hutan untuk melihat desa itu. Di matanya, desa Duwon memang ada dan terlihat jelas. Namun dalam pandangan polisi, tempat itu memang hutan. Ingin mendapat kepercayaan, Kim Wook membawa mereka menemui Paman Jang. Ia ingin Paman Jang mengatakan tentang desa Duwon itu. Namun siapa sangka Paman Jang justru berkata bahwa Kim Wook sedikit sakit setelah jatuh dari jurang kemarin. Hal itu membuat polisi percaya bahwa otak Kim Wook sedang tidak sehat. Apalagi saat Kim Wook berbicara dengan arwah anjing Paman Jang yang telah mati, membuat mereka menjadi semakin yakin bahwa Kim Wook memang sakit. Mereka kemudian mencoret Kim Wook dari daftar tersangka karena memiliki alibi yang kuat. Sepeninggal para polisi, Paman Jang berkata bahwa apapun yang mereka katakan tentang desa itu, tak akan ada seorang pun yang akan mempercayainya. Semuanya hanya akan sia-sia. Kim Wook memilih untuk pulang ke tempat penggadian milik temannya yang bernama Namguk. Di sana juga ada Jong Ah yang begitu mengkhawatirkannya karena tak mendapat kabar tentangnya. Malam harinya, Kim Wook melihat orang-orang yang menculik wanita itu datang ke penggadaian. Entah apa yang mereka cari, namun tak ada barang yang hilang. Kim Wook kemudian melapor pada polisi dan meminta mereka untuk mengusutnya. Kim Wook tak mungkin pulang ke rumahnya hingga ia memutuskan untuk pulang ke rumah Paman Jang lagi. Ia juga pergi ke desa Duwon dan memotret pemandangan di sana. Namun yang muncul dalam ponselnya hanyalah foto pepohonan. Sementara itu, Paman Jang akhirnya menemukan jasad seseorang lagi yang bernama Eunji. Ia kemudian membakar kertas bertuliskan nama Eunji dan saat itu juga Eunji menghilang dari desa Duwon. Kim Wook kembali mendekati Hanel dan bertanya tentang kehidupannya. Awalnya Hanel sangat antusias saat menceritakan sang ibu, namun tiba-tiba dia menjadi ketakutan saat menceritakan tentang ayahnya. Hanel mengeluarkan sebuah mainan yang rusak dan berkata bahwa ayahnya memukulinya dengan mainan itu. Kim Wook kembali ke rumah Paman Jang dan menemukan buku catatan Paman Jang. Kini ia tahu bahwa Paman Jang selalu berusaha menemukan jasad-jasad mereka yang tinggal di desa Duwon. Ia juga mulai mengerti bahwa mereka yang datang ke desa itu membawa barang-barang yang mereka bawa saat mereka mati. Artinya mainan itu masih bersama jasad Hanel. 그 순간 같이 있던 물건. Kim Wook mulai mencurigai mainan Hanel yang terdapat noda darah di atasnya. Ia kemudian meminta Jong Ah untuk membuat pengumuman bahwa ia mencari mainan itu. An Ji-ho, ayah tiri Hanel, terpancing dan langsung membalas tawaran Jong Ah. Mereka juga sepakat untuk bertemu. Pada hari pertemuan, Kim Wook meminta Paman Jang untuk mengikuti ayah Hanel setelah sebelumnya mencari tahu alamatnya. Sementara ia meminta detektif Sin pergi ke desa Duwon bersama ibu Hanel. Kim Wook membawa Hanel ke tempat detektif Sin berada, sementara Paman Jang mengikuti ayah Hanel hingga ia melihat ayah Hanel membuka tandon air yang berada di atas rumahnya. Dan di sanalah jasad Hanel rupanya berada. Paman Jang terus memotret An Ji-ho lalu mengirim fotonya pada polisi. An Ji-ho segera ditangkap. Sementara di Duwon, Hanel terlihat bahagia bisa melihat ibunya. Ia terlihat berlari untuk memeluk sang ibu. Namun sayang, tubuhnya tiba-tiba menjadi transparan dan menghilang begitu saja. Hari berikutnya, detektif Sin kembali menemui Kim Wook. Detektif Sin mencocokkan semua bukti dan kejadian saat polisi menemukan jasad Hanel. Setelah dipikir-pikir, semua itu berkaitan dengan Kim Wook. Ia kemudian bertanya bagaimana Kim Wook mengetahui semua itu. Namun Kim Wook mengelak bahwa dirinya tidak terlibat. Kim Wook memilih pergi, namun gadis yang diculik tempo hari juga berada di sana. Wanita bernama Yona itu tampak terkejut melihat detektif Sin. Ia berusaha memanggil dan mengejarnya, namun detektif Sin bahkan tak melihat maupun mendengarnya.